Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur dalam anugerah Tuhan di pagi hari ini kita dapat kembali bertemu bersama dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Yang kita boleh jalani, bersyukur sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Pagi hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama dari kitab Efesus pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-14. Tapi untuk persingkat waktu, saya ajak kita hanya baca 3 ayat untuk kita semua. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya baca untuk kita sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Terus demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita boleh melihat betapa besar anugerah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan satu kisah yang bernama Susan Buffett, itu anak daripada Warren Buffett. Dia mengatakan waktu dari kecil dia tidak pernah tahu kalau ayahnya adalah seorang yang kaya. Sampai kira-kira dia berumur 20 tahun, dia baru tahu ternyata papahnya adalah seorang yang sangat kaya, bahkan menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia. Bersyukurlah dari kecil dia hidup baik-baik saja, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia baru menyadari saat itu setelah dia berumur kurang lebih 20 tahun. Bapak Ibu, hal yang sama juga dengan kita sebagai seorang Kristen. Banyak dari kita sebagai seorang Kristen kita tidak tahu juga kekayaan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kita waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga seringkali kita menjadi seorang Kristen, kita tidak merasakan betapa bersyukurnya kita menjadi seorang yang percaya Tuhan. Dia kita jalani, kadang kita merasa jalan sendiri, kita ada kesusahan, kita bergumul sendiri, dan kita tidak tahu betapa besarnya anugerah Tuhan bagi kita. Nah, firman Tuhan hari ini kita baca, ingatkan kita kembali betapa besarnya anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kita seorang Kristen yang sejati, seorang yang percaya Tuhan Yesus, mengalami begitu banyak anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kitab Efesus yang kita baca hari ini menyatakan pada kita siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Siapa kita waktu kita percaya Tuhan Yesus, begitu besar anugerah Tuhan bagi kita. Nah, bagian yang tadi kita baca, kalau kita saksikan bagian yang sangat luar biasa. Ayat ketiga mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Satu ungkapan syukur, memuji Tuhan karena menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan bagi orang yang percaya. Jadi ada apa yang kita udah bersyukur? Terpujilah Tuhan. Kenapa dikatakan? Karena yang pertama dikatakan dalam Kristus Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Yang dalam Kristus dikatakan Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat dan berkat rohani di dalam surga. Di dalam Kristus Tuhan mengaruniakan bukan hanya sebagian, bukan hanya sedikit, tapi ada segala berkat. Berkat itu bukan hanya berkat yang hanya jasmani yang bisa berlalu, tapi ada segala berkat rohani di dalam surga. Satu hal yang tak terbayangkan, dan kita tahu berkat rohani di dalam surga itu, di tempat yang kekal itu, berkat yang kekal itu tidak terbandingkan, tidak terbeli dengan apa yang ada dalam dunia. Sedikit yang kalau kita mengerti, kita sudah mencicipi berkat itu waktu kita percaya Tuhan Yesus. Kita memiliki namanya sukacita yang tidak terbeli. Kita memiliki damai sejahtera yang tidak dapat dibandingkan, tidak dapat dibeli dengan apapun juga. Waktu Tuhan berikan itu, kita memilikinya. Itu berkat rohani dalam surga. Dan begitu banyak berkat rohani dalam surga yang Tuhan mulai limpahkan dalam kehidupan kita saat kita percaya Tuhan Yesus. Lalu yang kedua dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam Tuhan Yesus juga, waktu kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan dikatakan Tuhan sebenarnya sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pernahkah kita terbayang sebelum dunia ada, sebelum kita hadir dalam dunia, Tuhan sudah memilih kita untuk boleh mengalami, dikatakan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Dia. Betapa kita bersyukur pilihan Tuhan itu. Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, sebelum kita hadir dalam dunia. Ajaib sekali, tidak terbayangkan oleh kita. Lalu kemudian juga dikatakan ayat kelima, di dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Dalam kasih yang ajaib yang tidak terbayangkan itu, dikatakan dari semula Tuhan sudah menentukan kita oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya.
Bahkan kalau Bapak Ibu baca di bagian bawahnya, dikatakan di dalam Dia juga, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Lalu juga dikatakan di dalam Dia, waktu kita mendengarkan Injil keselamatan, kita mendapatkan bagian yang dijanjikan. Juga dikatakan di dalam Dia, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Begitu ajaibnya kekayaan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kita waktu kita percaya Tuhan Yesus. Apa pelajaran buat kita Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang singkat ini? Yang pertama kita melihat adalah apa kita sadar siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, apa kita sadar begitu besarnya, betapa ajaibnya kekayaan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Betapa besarnya kasih Allah, betapa besarnya anugerah Tuhan, betapa besarnya kemurahan Tuhan, kebaikannya yang begitu ajaib yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tanpa kita sadari, mungkin kita merasa begitu miskin, kita merasa tidak punya apa-apa, padahal begitu besar anugerah Tuhan bagi kita. Apa kita tahu hal itu? Kita sadar akan hal itu. Setelah kita sadar, apa respon kita Bapak Ibu sekalian? Kalau Paulus dikatakan tadi, terpujilah Tuhan. Dia juga di bagian akhirnya dikatakan dia untuk memuji kemuliaannya. Betapa dia bersyukur, betapa dia meninggikan Tuhan. Waktu dia menyadari betapa besarnya kekayaan anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita hari ini? Pernahkah Bapak Ibu juga menyadari betapa besarnya kekayaan anugerah Tuhan itu? Kita mengenal Tuhan Yesus bukan hanya diselamatkan dari dosa, itu satu anugerah begitu besar. Kita tapi juga mengalami betapa besarnya anugerah itu, dikatakan yang kekayaan, berkat itu begitu banyak, berkat dalam surga bahkan Tuhan karuniakan bagi kita. Apa kita pernah bersyukur untuk anugerah Tuhan itu? Dari kita lahir, sebelum kita ada, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus. Kita menyadari betapa besarnya anugerah itu. Kapankah kita pernah bersyukur untuk anugerah Tuhan yang ajaib itu? Kapan kita sudah menyadari betapa besarnya anugerah itu? Hal yang kedua, yang bagian penting dalam kitab Efesus yang tadi kita baca adalah semua kata itu yang di dalam Dia, di dalam Kristus. Sudahkah kita juga ada di dalam Dia, atau kita masih di luar Dia? Waktu kita percaya Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan kita mengalami semua anugerah itu di dalam Tuhan Yesus. Atau pertanyaan buat kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting adalah bagaimana kehidupan kita hari ini sebagai seorang Kristen. Apakah kita sudah mengalami anugerah itu? Kalau kita sudah tinggal di dalam Dia, kita boleh percaya semua anugerah berkat ini kita miliki. Karena Tuhan katakan ini semua Tuhan berikan pada kita. Tapi kalau hari ini kita belum memilikinya, mungkin kita masih di luar Dia. Kalau kita hari ini sudah ke gereja, kita sudah merasa kita sudah berdoa, kita membaca firman Tuhan, baca Alkitab, tidak menjamin Bapak Ibu sekalian kita sudah di dalam Dia. Apa ciri yang paling penting kita di dalam Dia? Alkitab menyatakan dengan jelas adalah waktu kita sungguh-sungguh di dalam Dia adalah kita mengenal Dia. Apa kita ada punya pengenalan pribadi dengan Tuhan hari ini? Dari mana kita tahu kita mengenal Tuhan? Kita boleh yakin kalau kita mengenal seseorang, kita tahu dia mengenal kita dan kita mengenal Dia. Demikian juga kita dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, apa kita sudah sungguh mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Dan kita tahu Tuhan mengenal saya dan saya mengenal Tuhan. Dari mana saya tahu? Saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saat saya berdoa, saya tahu Tuhan ada bersama saya. Sejalannya kehidupan saya tahu Tuhan bersama dengan saya, menyertai saya. Saya kenal Dia dan Dia kenal saya. Apa Bapak Ibu sudah kita mengalami hal itu juga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Kita mengenal Dia dan kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita masih di luar Dia, kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita di dalam Dia, kita makin bertumbuh, maka kita makin menyadari betapa berharganya pengenalan itu. Betapa berharganya Kristus itu dalam kehidupan kita. Paulus waktu misalnya kita Efesus, kalau Bapak Ibu baca sampai bagian selanjutnya, kita menemukan begitu besar dikatakan. Dia menyadari kekayaan anugerah itu di dalam Tuhan Yesus. Makin kenal Tuhan, makin menyadari betapa besarnya anugerah itu. Nah, hidup kita harusnya demikian Bapak Ibu sekalian. Tentu refleksi buat kita, apa hari ini kita sudah ada di dalam Dia atau kita masih di luar Dia? Kalau kita masih di luar Dia, mari kita boleh percaya Tuhan Yesus, ngalami pribadi, sungguh-sungguh mengenal Dia dan alamilah kekayaan anugerahnya itu yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi kita. Hal yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang kita boleh renungkan hari ini adalah bagaimana kehidupan kita hari ini. Kalau kita sudah di dalam Dia, kita sedang dalam pergumulan seperti konteks dunia hari ini dengan situasi corona yang begitu berat, krisis yang ada, situasi ekonomi yang ada. Firman Tuhan tadi ingatkan kita kembali, dalam pergumulan kita boleh ingat kembali. Kita dikatakan
Ingat segala berkat rohani di dalam surga Tuhan sudah sediakan bagi kita. Berarti adalah kita betapa kayanya kita. Kita boleh siap menghadapi dunia ini. Beberapa kita sudah alami sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal. Juga kita boleh melihat berkat rohani dalam surga itu yang kita alami, membuat kita boleh mampu menghadapi segala pergumulan dalam dunia. Kita ingat kembali juga dalam bagian tadi, kita adalah anak-anaknya. Kalau kita adalah anak-anaknya, kita boleh tahu Tuhan adalah Bapa surgawi. Kita nggak sendirian. Bapa mana yang tidak peduli dengan kesusahan anaknya, apalagi Bapa surgawi. Dia tahu kehidupan kita. Dia bisa memelihara hidup kita setiap hari. Bahkan di tengah situasi krisis hari ini, kalau kita punya Bapa surgawi, kita tahu ada Bapa yang mengawasi kita, ada Bapa yang memelihara hidup kita, Bapa surgawi yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan yang kita ingat juga, yang tadi kita boleh lihat, yang ketiga adalah kita boleh ingat, kita juga tidak sendirian. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang menjadi meterai di dalam kehidupan kita, yang selalu menyertai kita, menolong kita, menuntun kita, bimbing kita, dan menyertai kita sampai selamanya. Kalau kita bersama dengan Tuhan hari ini, Bapak Ibu sekalian, apakah yang kurang? Apakah yang menakutkan? Ada Tuhan bersama kita. Maka saya rindu di tengah pergumulan kita hari ini, mari kita kembali boleh ingat kembali kekayaan yang ajaib yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Hal yang paling penting adalah kita sudah mengenal Dia. Kalau kita sudah di dalam Dia, alamilah segala berkat rohani itu, segala anugerah itu yang terus menyertai kita. Dan kita tahu di tengah situasi dunia hari ini, krisis yang kita alami, ada Tuhan selalu bersama kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini yang singkat boleh ingatkan kami kembali betapa besarnya anugerah-Mu yang Tuhan sediakan di dalam Tuhan Yesus bagi kami. Kalau kami hari ini Tuhan sudah mengenal Engkau, tolong kami boleh mengalami kekayaan itu, mengalami ajaibnya anugerah itu, kasih anugerah, kasih karunia, segala kebaikan yang Tuhan sudah sediakan di dalam Tuhan Yesus bagi kami. Jadi di tengah dunia yang sulit saat ini, kekayaan, segala berkat dari surga itu Tuhan sudah karuniakan buat kita, buat kami, kalau boleh mencicipinya, yang boleh mencicipinya dengan ajaib. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, ada segala anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami kayak menyadari Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan bersama kami. Di situasi hari ini, Tuhan tolong kami masing-masing. Tuhan tahu setiap kami saat ini satu demi satu, bahwa kami Tuhan boleh sungguh-sungguh mensyukuri, menyadari ajaibnya anugerah-Mu dan tinggal di dalam Engkau, tinggal di dalam Kristus sepenuhnya, tinggal di dalam anugerah-Mu yang memampukan kami menghadapi situasi kami hari ini. Di tengah segala pergumulan kami, setiap hari ada pertolongan-Mu, ada anugerah-Mu buat kami. Kami serahkan hidup kami hari ini juga Tuhan, pimpin kembali setiap kami masing-masing, baik di rumah, baik kami harus masih keluar dalam pekerjaan dan semua kami hadapi. Tuhan sertai setiap kami dan bawa kami terus merenungkan akan anugerah-Mu, menjalani akan hidup kami di dalam anugerah-Mu yang ajaib yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami masing-masing, di tengah setiap pergumulan kami, di tengah kehidupan kami, ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perlindungan penyertaan Tuhan bersama kami. Hidup kami semua dan keluarga kami semua bersama dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi setiap kami. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita semua.